Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada persentase saya kali ini saya akan menampilkan modul 3.1A8 koneksi antar materi, rangkuman proses perjalanan pembelajaran pada program guru penggerak. Perkenalkan, saya Yeni Inca Agustini SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada modul 3.1A8 yakni koneksi antar materi, perkenalkan nama saya Yeni Inca Agustini SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2024 dari SDN 23 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya ditugaskan membuat koneksi antar materi tentang modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang guru, segala tingkah lakunya memang dianggap sebagai role model bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan nilai diri harus menjadi teladan bagi muridnya untuk memudahkan seorang guru dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Seorang guru harus memiliki dan berpedoman pada azas pendidikan yang kita kenal sebagai Pratap Triloka. Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan yaitu Ingarso Suntolodo, Ingmandio Kemangunkarso, Tudwuri Handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Dengan Pratap Triloka tersebut, maka seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi sosok yang bisa mengambil keputusan yang tepat serta berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam pada seorang guru seharusnya adalah nilai-nilai kebajikan. Karena nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam guru diibaratkan seperti gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air, tetapi merupakan bagian yang besar di alam bawah sadar kita. Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang penting dan berpengaruh pada pembentukan karakter sebagai pendidik dan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai calon guru penggerak, ada nilai-nilai yang harus dipegang dan diimplementasikan seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam mengambil keputusan yang tepat diperlukan nilai-nilai atau prinsip pendekatan dan langkah-langkah yang benar sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan keberpihakan pada anak didik kita. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang berikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Keterampilan coaching merupakan keterampilan menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi coach. Keterampilan coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, memiliki pembawaan yang positif, kemampuan mendengarkan dan memotivasi, serta bisa memandu percakapan berkomitmen untuk terus belajar.
Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar siswanya seperti mengolah kapasitas sosial dan emosionalnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab membutuhkan keterampilan sosial emosional seperti kepercayaan diri, kesadaran diri atau self-awareness, kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, sangat diharapkan untuk dapat menerapkan diskresi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dengan mengambil berbagai pihak dan kemungkinan hasil serta meminimalkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, terutama masalah dilema etika di mana keduanya sama-sama memiliki nilai kebenaran. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik harus mampu melihat masalah yang dihadapi. Apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Pendidik dengan nilai-nilai pendidik yang inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif dapat membimbing peserta didik dalam mengambil keputusan dan mengenali potensi dirinya untuk mengatasi tantangan. Melakukan dan bertindak untuk kepentingan murid, menjunjung tinggi prinsip atau nilai kita sendiri, dan melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan terhadap kita. Ada banyak cara untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pertimbangan prinsip dan langkah-langkah untuk membuat dan menguji keputusan dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita seringkali dihadapkan dalam situasi di mana kita harus mengambil suatu keputusan. Tetapi terkadang pada pengambilan keputusan terutama dalam situasi problem yang kita hadapi masih kesulitan. Contohnya lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan menggunakan peraturan, pimpinan tidak merespon lantaran merasa lebih berwenang dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil telah sempurna. Perbedaan dalam cara pandang dan adanya dilema etika dan bujukan moral. Apabila masalah tadi adalah dilema etika, sebelum membuat keputusan kita wajib bisa menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil bisa membangun lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman buat muridnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang dialami di lingkungan saya adalah di mana dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan guru ataupun warga sekolah yang lain sehingga timbul perbedaan cara pandang dalam sebuah kasus yang justru akan mempersulitkan tercapainya sebuah keputusan yang tepat. Seperti yang kita ketahui, ada 3 prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yaitu prinsip berpikir, berbasis hasil akhir, and based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, atau berpikir berbasis peraturan, ruler-based thinking, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Apakah peraturan pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pengambilan yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang guru, saya merasa dampak yang begitu terasa dan terlihat terkait materi pengambilan keputusan pada modul 3.1 ini. Tujuan dari belajar adalah memerdekakan siswa agar ia mencapai kodratnya sesuai dengan potensi yang ia miliki.
Sebelumnya kita sering menemukan dilema, namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Dengan semua materi yang telah dipelajari dari modul 3.1 ini, maka kita dapat mengambil keputusan harus memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka, keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan, kemudian bagian seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang guru adalah pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus bisa menuntun kodrat anak sebaik-baiknya dalam rangka menuntun mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan harus berpikir pada murid. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Apakah kesimpulan akhir yang Anda dapat tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya dapatkan dalam pembelajaran materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya adalah merupakan satu kesatuan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantar pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh, mindfulness, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam sebuah keputusan yang diambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Untuk membuat keputusan baik, keterampilan coaching membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan pilihan yang berbeda untuk mengambil keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, tentu seringkali kita menghadapi situasi di mana kita harus mengambil keputusan, di mana terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama memiliki kebenaran, namun saling bertentangan. Namun sesulit apapun keputusan yang akan diambil sebagai guru paling tidak selalu berpatokan dengan 3 unsur yang berpihak pada murid. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil, dilema etika sendiri merupakan 2 keputusan yang sama-sama benar, sedangkan bujukan moral adalah 2 keputusan di masa salah satunya adalah keputusan yang salah. Jadi jelas bahwa dilema etika benar lawan benar, sedangkan bujukan moral keputusan yang benar lawan salah. Secara umum, ada pola model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika, yaitu bisa dikategorikan seperti di bawah ini. Individu lawan kelompok atau individual versus community. Kemudian yang kedua, rasa keadilan, yaitu lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, yaitu truth
versus royalty. Seorang guru sebagaimana pemimpin pembelajaran juga dapat menganalisis 3 prinsip atau pendekatan dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika serta menilai dirinya memiliki kecenderungan menggunakan prinsip yang mana pada saat pengambilan keputusan. Ketiga prinsip tersebut adalah berpikir berbasis akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada 9 langkah tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. 2, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulitas, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. 5, pengujian paradigma benar atau salah. 6, prinsip pengambilan keputusan. 7, investigasi trilema. 8, buat keputusan. 9, meninjau kembali keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya mengalami masalah atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Keputusan yang saya buat saat itu seringkali didasarkan pada intuisi saya, nilai-nilai saya dan pertimbangan saya terhadap orang lain. Jadi saat mempelajari modul 3.1, saya merasa bahwa pemikiran care-based thinking adalah prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Dalam kasus keyakinan moral atau dilema moral, saya berada dalam situasi seperti itu. Tetapi ketika itu terjadi, saya mencoba untuk berpikir dan menganalisis baik buruknya situasi yang saya hadapi dan mengambil keputusan. Kolega, teman, dan anggota keluarga yang Anda anggap sebagai teladan, prosedur pengambilan keputusan saya tidak sama persis dengan konsep yang Anda pelajari dalam modul. Tetapi ada kesamaan, ini berarti menganalisis untuk kebenaran lawan salah dan uji panutan idola. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang saya rasakan setelah mempelajari modul 3.1 adalah saya menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah melalui proses pengujian keputusan 9 langkah ini, saya merasa lebih percaya diri karena saya tahu keputusan saya benar dan LFT. Sehingga dengan melakukan tahapan yang tepat akan meminimalisir dampak negatif terhadap pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Karena telah memulai tahapan yang seharusnya dan setiap keputusan yang akan saya ambil ke depannya akan memihak pada murid. Sehingga akan berdampak pada kemajuan pendidikan. Saya juga merasa mendapatkan wawasan yang berharga sebagai individu, terutama ketika melihat masalah yang saya hadapi. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Saya percaya bahwa pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Untuk dapat membuat keputusan yang benar dan efektif serta menghindari pengambilan keputusan yang ceroboh. Sebelum saya mendapat pengetahuan tentang pengambilan keputusan, saya merasa bahwa banyak hal dan keputusan yang saya buat tidak didasarkan pada berpikir yang jelas dan terstruktur. Sekarang saya mengerti bahwa bagaimana keputusan dibuat. Membuat keputusan terdapat membedakan antara dilema etika dan bujukan moral.
Dan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, keterampilan membuat keputusan ini dapat menerapkan pengetahuan yang peroleh akan membuat lebih banyak latihan dan pembelajaran. Thank you dan terima kasih. Salam guru penggerak.